Di seberang lautan, berdiri seorang raja yang namanya tak pernah disebut dalam Al-Quran, namun doanya diangkat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan Muslim sejak lahir, bukan pula orang Arab, tapi keadilannya menjadi benteng bagi kaum yang tertindas. Dialah Raja Najasyi, penguasa Habasyah yang kelak dikenang dalam sejarah Islam sebagai pelindung para sahabat. Hari-hari kaum muslimin di Mekah saat itu diliputi bayang-bayang ketakutan. Siksaan dan teror kaum kafir Quraisy tak pernah surut. Budak-budak dan orang-orang lemah menjadi sasaran amarah, dipukul, dihinakan, dan dipaksa meninggalkan iman mereka. Kota itu terasa semakin sempit bagi mereka yang memilih bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penderitaan para sahabatnya, Rasulullah pun memberikan jalan keluar. Beliau bersabda, di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak menzalimi siapapun. Pergilah ke negerinya, hingga Allah memberikan jalan bagi kesulitan kalian. Maka, di bawah gelap malam, kaum muslimin meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi. Mereka menempuh lautan, meninggalkan tanah kelahiran, demi menjaga iman. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk keselamatan akidah. Di Habasyah, mereka menemukan ketenangan. Raja Najasyi menyambut mereka sebagai tamu, bukan ancaman. Kaum muslimin bisa beribadah tanpa rasa takut, hidup di bawah naungan keadilan. Namun kabar itu sampai ke telinga kafir Quraisy. Mereka mengutus 2 diplomat ulung, Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, membawa hadiah-hadiah mewah untuk membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Di istana, Raja Najasyi memanggil para pendatang itu. Maju ke depan berdirilah Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Ia tidak bersujud, hanya mengucap salam. Mengapa kalian tidak bersujud? Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah semata. Dia mengutus kepada kami seorang Rasul yang mengajarkan kami kejujuran, salat dan zakat, serta melarang kami dari kezaliman dan keburukan. Amr bin Al-Ash menyela, mereka berbicara tentang Isa bin Maryam dengan cara yang berbeda dari keyakinan Anda. Apa yang kalian katakan tentang Isa dan ibunya? Kami mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan. Isa adalah kalimat dan ruh dari Allah yang disampaikan kepada Maryam, seorang wanita suci. Raja Najasyi menunduk, mengambil sebatang kayu dari tanah, lalu berkata, Demi Allah, tidak ada perbedaan antara keyakinan kami dan keyakinan kalian tentang Isa, meski setipis garis ini. Tinggallah kalian di negeri ini dengan aman. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hadiah Quraisy dikembalikan, para utusan pulang dengan kekecewaan, kaum muslimin pun tetap tinggal di Habasyah di bawah perlindungan seorang raja yang adil, seorang raja yang kelak wafat dalam keadaan beriman. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Rasulullah mensalatkannya dari kejauhan, dan sejak hari itu nama Raja Najasyi tak hanya tercatat dalam sejarah Afrika, tetapi juga dalam hati umat Islam sebagai raja yang memilih kebenaran di atas kekuasaan.